Film dibuka dengan memperlihatkan seorang siswa SMP bernama Sunho yang terjatuh dari atap sekolah. Di sisi lain, ayah dan ibu Sunho yang tidak mengetahui situasi Sunho saat ini juga sedang sangat mengkhawatirkannya. Karena tidak seperti biasanya, Sunho belum pulang selarut malam ini tanpa kabar. Ibu Sunho kita sebut saja Inha, sementara sang ayah kita sebut saja Mujin. Inha menelpon ibu dari teman dekat Sunho di sekolah. Salah satunya adalah ibu dari Yongchul, kita sebut saja Ibu Hotimah. Ibu Hotimah menanyakan Sunho pada anaknya Yongchul. Namun kebetulan tadi malam Yongchul tidak pulang bersama Sunho. Yongchul juga tidak tahu Sunho pergi kemana. Saat sedang menelpon Ibu Hotimah itu, tiba-tiba panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Yang ternyata itu adalah pihak rumah sakit yang mengabarkan tentang Sunho. Di hadapan putranya yang sedang dalam keadaan kritis, pikiran Inha melayang. Flashback sambil bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi. Padahal Inha tidak merasa ada pertanda ataupun firasat buruk sebelumnya. Di sore hari sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, Inha selesai menjaga toko roti miliknya. Pulang ke rumah membawa beberapa roti untuk anak-anak makan sebelum mereka berangkat ke sekolah. Tidak ada pertanda apapun. Di sini biar saya jelaskan sedikit tentang keluarga Inha. Sunho adalah anak bungsu dari Suho, adik perempuan yang tidak memiliki selisih jauh umur dengannya. Hanya berbeda 1 tahun saja. Di meja makan itu terlihat mereka sangat bahagia. Makan bersama, memperbincangkan tentang gerhana bulan yang akan terjadi di tengah malam nanti. Dengan penuh antusias, Sunho bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sangat ingin melihat fenomena alam langka itu. Tapi mengapa tiba-tiba Sunho menjadi seperti ini? Pertanyaan Inha dalam pikirannya. Menangis histeris masih belum percaya. Chung-ah, bibi dari Sunho juga sangat terpukul mengetahui apa yang menimpa Sunho sekarang. Chung-ah buru-buru pergi ke rumah untuk menenangkan Suho yang saat ini juga sangat mengkhawatirkan kakaknya. Kembali ke rumah sakit, Inha dan Munjik dihampiri oleh seorang pria yang mengenalkan diri bernama Seongnam. Dia adalah seorang polisi yang nanti akan menangani kasus Sunho. Seongnam menanyakan apakah Sunho memiliki riwayat gangguan mental atau semacamnya, sehingga membuat Sunho melakukan percobaan bundir. Mendengar hal tersebut, Munjik dan Inha jelas membantahnya. Mereka yakin pasti bukan karena masalah keluarga, ada alasan dan kemungkinan lain. Di rumah, Sunho adalah anak yang baik, ceria, dan peduli pada adiknya. Tidak ada permasalahan apapun juga di dalam keluarga mereka. Sebelum berangkat ke sekolah pun, Sunho mengungkapkan tentang keinginannya untuk melihat gerhana bulan nanti malam. Tidak memberi tanggapan apapun dari pernyataan Inha dan Munjik, Seongnam menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan bukti apapun dari TKP. CCTV di sekolah pun tidak berfungsi. Seongnam hanya menemukan sepasang sepatu milik Sunho di tepian atap gedung TKP. Berpindah pada Bu Hotimah yang saat ini masuk ke dalam kamar Yongchul mencarinya, tapi Bu Hotimah tidak menemukan Yongchul di sana. Tiba-tiba notifikasi pesan berbunyi dari ponsel Yongchul. Dari sanalah Bu Hotimah mengetahui bahwa notifikasi tersebut bukanlah pesan, melainkan video perundungan oleh Yongchul dan teman-temannya pada Sunho. Sangat marah dengan kelakuan anaknya, Bu Hotimah pun memarahi Yongchul saat itu juga. Karena perbuatan Yongchul membuat Sunho dan keluarganya sekarang sangat menderita. Bu Hotimah pun menangis, mengatakan selama ini dirinya sudah berjuang, berusaha keras untuk membiayai dan mendidik Yongchul tanpa seorang suami. Tapi Yongchul malah menjadi seperti ini. Yongchul berdalih pada ibunya bahwa niat mereka hanya bercanda. Itu hanyalah sebuah permainan, ujarnya. Mendengar pengakuan dari anaknya, sontak membuat Bu Hotimah semakin marah. Hingga saat Bu Hotimah menyadari bahwa sang anak telah menjadi pelaku perundungan yang mengakibatkan Sunho kritis, Bu Hotimah terdiam karena menjadi serba salah. Bu Hotimah ingin memberitahukan kebenarannya, namun hal itu akan membuat anaknya serta dirinya nanti mendapatkan masalah yang besar. Walaupun Yongchul hanya akan mendapatkan bimbingan pembinaan karena masih di bawah umur, tapi Bu Hotimah khawatir Yongchul tetap akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan dari masyarakat, menjadi suram masa depannya. Kembali ke rumah sakit, dokter memberitahukan bahwa mereka berhasil melakukan operasi.
pada bagian tulang Sunho yang mengalami retak. Dokter juga memberitahukan bahwa ternyata pendarahan otak yang dialami Sunho tidak terlalu parah. Namun kabar buruknya akibat benturan keras yang dialami Sunho mengakibatkan darahnya menggumpal di paru-paru. Jelas itu sangat berbahaya bagi pernapasan Sunho. Dokter mengatakan kemungkinan Sunho akan mengalami koma, atau kemungkinan paling buruknya Sunho akan mengalami mati otak. Mendengar hal itu, Inha langsung terjatuh lemas, tak kuasa menerima kenyataan yang menimpa putra kesayangannya itu. Sampai di sini kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Eunjo, ibu dari Junsok, yang dimana Junsok ini adalah salah satu teman baik Sunho sekaligus pelaku perundungannya. Ayah Junsok adalah seorang dirut di sekolah. Dia bernama Jinpyo, berbeda dengan Eunjo yang sudah mengetahui tentang sang anak yang menjadi penyebab kritisnya Sunho. Jinpyo sama sekali belum mengetahuinya, dan Eunjo tidak mau sang suami mengetahuinya. Dari informasi yang dia ketahui, Jinpyo mengatakan bahwa di sekolah akan diadakan wawancara para murid oleh polisi. Jinpyo menyuruh Junsok untuk tetap tenang saat melakukan wawancara. Katakan saja apa yang Junsok ketahui. Jika Junsok tidak mau menjawab pertanyaan pun tidak akan menjadi masalah, karena itu hanya sebatas sebuah wawancara, bukan interogasi. Kembali pada Inha yang sekarang sedang mengingat kembali waktu sebelum kejadian tragis menimpa Sunho. Saat jam istirahat, Sunho mampir ke toko roti miliknya, meminta untuk bolos mengikuti les sekolah. Sunho beralasan ingin membantu ibunya di toko. Inha menanyakan apakah ada sesuatu yang membuat Sunho tidak mau mengikuti les. Namun Sunho menyangkalnya, mengatakan dirinya hanya ingin membantu ibunya yang sedang kerepotan. Inha kembali bertanya pada Sunho apakah Sunho stres karena nilai pelajarannya. Sunho kembali menyangkalnya. Inha yang sekarang baru menyadari bahwa mungkin ada yang mengganggunya di sekolah. Inha pun menyalahkan dirinya sendiri. Berandai-andai jika saja waktu itu Inha memperbolehkan Sunho bolos dari les sekolah, mungkin sekarang Sunho sedang bersamanya dan masih baik-baik saja. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi nasi goreng. Waktu tidak bisa dikembalikan lagi. Moonjik menenangkan sang istri dengan mengatakan Sunho akan baik-baik saja karena Sunho adalah anak yang kuat. Meski sebenarnya Moonjik tidak sepenuhnya yakin dengan perkataannya sendiri, setidaknya hal itu bisa sedikit membuat sang istri menjadi lebih optimis dan percaya Sunho akan segera membaik. Beralih di sekolah, dampak akibat dari kejadian yang menimpa Sunho membuat kegiatan belajar dan mengajar saat ini menjadi tidak kondusif. Para murid untuk sementara waktu diliburkan dan Yona, seorang guru sekaligus wali kelas dari kelas Sunho, sangat disalahkan, dimarahi habis-habisan. Kepala sekolah tidak mau tahu, Yona harus mengatasi semuanya. Orang tua para murid juga saat ini protes dan khawatir akan nilai anak-anaknya nanti akan menjadi turun drastis. Kebanyakan orang tua di sana, kebanyakan ya, tidak semua, lebih mementingkan nilai akademis sang anak. Status sosial adalah yang utama dibanding anak mereka sendiri. Beberapa hari kemudian setelah sekolah kembali aktif, para siswa perundung kini sedang ketakutan. Selain Yongchul dan Junsok, ada Kichan dan Dongsu. Karena Junsok tidak ada di dalam video perundungan dan ayah Junsok adalah seorang dirut sekolah, jelas dia akan aman karena diistimewakan. Sekarang untuk menghilangkan barang buktinya, mereka menghapus semua video perundungan yang ada di ponsel mereka. Sebelum pelajaran dimulai, Yona memperingatkan kepada para murid kelasnya untuk tidak membuat rumor tentang Sunho yang nantinya hanya akan memperkeruh keadaan. Yona memberitahukan keadaan Sunho saat ini yang sedang dalam perawatan intensif. Yona berharap para murid tidak membesuk Sunho sekarang karena keadaannya yang belum stabil. Yona juga memberitahukan tentang ponsel milik Sunho yang sampai saat ini belum diketemukan. Himbauan untuk semua murid bagi siapapun yang menemukannya untuk tidak gegabah, diharapkan langsung memberikan saja pada guru atau pihak sekolah. Dari instruksi kepala sekolah untuk sementara waktu, para murid dilarang saling mengirim pesan satu sama lain untuk mempermudahkan investigasi kasus lebih lanjut. Guru lain bernama Naesang menyusul masuk ke dalam kelas, menyampaikan pada Yona bahwa saat ini dirinya diminta hadir ke ruang kepala sekolah untuk melakukan rapat bersama kedua
kedua orang tua Sunho. Sementara kelas saat ini akan diambil alih oleh Naesang. Naesang kembali menyampaikan peraturan dari kepala sekolah. Naesang dengan tegas mengatakan bahwa bagi siapapun murid yang ketahuan saling mengirim pesan akan dikenakan penalti, pengurangan nilai atau bahkan skorsing. Tiba-tiba murid wanita pendiam bernama Donghae meminta izin ke belakang. Padahal sebenarnya Donghae ingin menemui Yona. Donghae meyakinkan pada Yona bahwa Sunho tidak melakukan bundir. Tetapi ketika Yona balik bertanya apakah Donghae akrab dengan Sunho, Donghae malah pamit izin kembali ke kelas. Di ruang kepala sekolah, sang pemilik sekolah juga ikut hadir mengikuti rapat di sana. 우리 선호 깨어날 겁니다. 저도 교사의 한 사람으로서 짐작이 가고도 남습니다. 혹시 그 자리에 저희가 동석하면 아이들이 그건 어렵습니다. Mewakili seluruh staf dan para guru, pemilik sekolah meminta maaf kepada orang tua Sunho. Dalam rapat tersebut, pihak sekolah kekeh dan meyakini bahwa tidak ada perundungan di sekolahnya. Bisa dibuktikan dari sekolah yang sudah mendapatkan predikat sekolah terbaik anti kekerasan dari Dinas Pendidikan. Namun sebaliknya, Inha yakin walaupun jika benar Sunho melakukan bundir, pertanyaannya apa yang mendasari Sunho nekat melakukannya. Sementara Inha sudah mengingat-ingat semua permasalahan yang ada dalam keluarganya. Namun Inha tidak menemukannya. Inha dan Mujin meminta pihak sekolah untuk terus mendukung mereka dan melanjutkan penyelidikan kasus tersebut sampai benar-benar menemukan penyebabnya. Di sore harinya, Ibu Hotimah datang ke toko roti milik Inha. Sudah mantap dengan keputusannya saat ini, Ibu Hotimah berniat akan mengatakan semua kebenarannya pada Inha. Ibu Hotimah merasa lebih baik mengakui kesalahan anaknya sebelum kesalahan itu ditemukan oleh Inha sendiri. Namun saat Inha sedang mengambilkan minum untuknya, Yongchul mengirim pesan padanya, mengatakan bahwa ponsel Sunho hilang, membuat semakin kecil kemungkinan untuk keluarga Inha mengetahui kebenarannya. Yongchul pun meminta ibunya agar jangan mengatakan semuanya. Akhirnya Ibu Hotimah pun mengurungkan niatnya itu. Ibu Hotimah tetap menangis dan meminta maaf berkali-kali pada Inha, mengatakan dirinya belum sempat membesuk Sunho saat ini. Yang padahal sebenarnya dalam lubuk hati terdalam Ibu Hotimah menangis karena tidak bisa mengatakan yang sejujurnya. Keesokan harinya, wawancara yang diadakan di sekolah pun dimulai. Karena sebelumnya sudah diberitahu oleh Junsok yang mendapat instruksi langsung dari sang ayah, masing-masing dari para pelaku perundungan memberikan kesaksian yang tidak membuat polisi sedikit pun merasa curiga. Setelah sekolah selesai melaksanakan wawancara itu, Yona kembali mengikuti rapat guru yang sekarang dihadiri oleh Jinpyo. Intinya dalam rapat tersebut, Jinpyo yang termasuk orang terpenting di sekolah secara resmi menutup investigasi dan menyimpulkan bahwa Sunho melakukan percobaan bundir. Jinpyo memperingatkan agar kejadian tersebut jangan sampai terjadi lagi. Jika tidak, rating sekolah dari Dinas Pendidikan akan turun. Jinpyo memerintahkan untuk menyelesaikan kasus Sunho secara diam-diam demi nama baik sekolah. Mendengar hal tersebut, Yona pamit keluar dari ruangan. Yona sangat kesal pada orang-orang dari pihak sekolah yang hanya mementingkan sekolah saja. Mereka seolah tidak peduli dengan nyawa para murid-muridnya. Keesokan harinya di sekolah yang sama, di toilet wanita, Suho mendengar teman-temannya mengatakan rumor jelek tentang kakak dan orang tuanya. Siswi tersebut mengatakan Sunho melompat dari gedung akibat depresi karena ayahnya selingkuh dan juga karena ibunya adalah seorang psikopat. Tidak tinggal diam, saat itu juga Suho pun langsung melabrak siswi yang memfitnah keluarganya. Di sisi lain, di rumah, Seongnam datang karena merasa tidak ada kejanggalan dari kasus Sunho. Seongnam menetapkan bahwa Sunho melakukan percobaan bundir. Alasannya karena depresi akibat nilai pelajarannya yang turun drastis. Jelas, Moonjik dan Inha tidak bisa menerima keputusan tersebut. Bagaimana mungkin Sunho melakukan hal yang nekat seperti itu hanya karena nilai pelajaran yang mereka berdua bahkan tidak pernah menuntutnya. Meski Inha dan Moonjik meminta Seongnam untuk melakukan investigasi ulang, tapi Seongnam
Seongnam menolak dan tetap menutup kasus tersebut. Seongnam memberikan pakaian terakhir, barang-barang milik Sunho yang ia temukan di TKP. Tanpa memperdulikan perasaan orang tua Sunho yang sangat merasa kecewa dengan keputusannya saat ini, Seongnam pergi begitu saja. In-ha pun mengejar Seongnam, kembali memohon padanya untuk Seongnam membuka lagi kasus tersebut. In-ha dan Mujin yakin pasti ada pelaku di balik kasus Sunho itu. Tapi Seongnam dengan tegas menolaknya, mengatakan dirinya sudah melakukan tugasnya dengan baik, yang padahal kenyataannya Seongnam hanya baru beberapa hari melakukan penyelidikan. Meskipun Seongnam tidak mau mencari tahu pelaku dari kasus Sunho, In-ha mengatakan dirinya akan melakukan penyelidikan sendiri. Meskipun 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan meskipun dirinya mati pun, In-ha akan menemukan pelakunya, membuktikan betapa payahnya Seongnam menjadi seorang polisi. Episode 1 dari film Beautiful World diakhiri dengan scene yang memperlihatkan saat malam kejadian Sunho terjatuh dari atap sekolah. Tepat saat jatuhnya Sunho itu, Eunjo ada di sana. Malam itu Eunjo yang berniat menjemput Junsok tak sengaja melihatnya. Kemungkinan besar Eunjo adalah orang yang mengambil dan menyembunyikan ponsel Sunho, dan film pun bersambung. Maaf guys, pada kesempatan kali ini Mimin cuma bisa ngerangkum 1 episode saja. Tadinya mau 3 episode, tapi karena kemarin ada kendala, Mimin gak enak badan. Next video deh ya, Mimin usahakan rangkum 3 atau 2 episode lanjutan film ini. Insya Allah Mimin akan rangkum tuntas film ini sampai selesai. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian sehat-sehat ya. Jangan telat makan, tidur yang cukup, jangan banyak pikiran, kurangi begadang. Dan sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.